Assalamualaikum, kali ini di materi PS kelas 8 akan dibahas mengenai perbedaan budaya dan pekerjaan, lalu ada peran dan fungsi keragaman budaya. Materi ini merupakan pembahasan dari materi sebelumnya, ini merupakan kelanjutannya. Kalau untuk ngeceknya bisa lihat video-video sebelumnya. Oke, jangan lupa untuk di like, comment, subscribe, serta share supaya materi ini dapat tersampaikan ke banyak orang. Oke, kita lanjut ke pembahasan materinya, di mana kita akan bahas tentang perbedaan suku bangsa. Suku bangsa adalah golongan manusia yang terikat oleh kesadaran dan identitas akan kesatuan kebudayaan. Persebaran suku bangsa dipengaruhi oleh faktor geografis, perdagangan laut, dan kedatangan para penjajah di Indonesia. Adapun ciri-ciri perbedaan suku bangsa, yang pertama dari tipe fisik, bisa berupa warna kulit, rambut, dan lain-lain. Lalu ada yang kedua, bahasa yang dipergunakan. Contohnya itu ada bahasa Batak, bahasa Jawa, bahasa Sunda, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga ada adat istiadat. Contohnya itu ada berupa pakaian adat, upacara perkawinan, dan upacara kematian. Lalu yang keempat ada kesenian daerah. Contohnya itu ada tari Janger, tari Serimpi, tari Cakalele, tari Saudati, tari Piring, terus dan lain sebagainya. 5 ada kekerabatan, di mana bisa berupa patrilineal, di mana patrilineal adalah sistem keturunan menurut garis ayah, dan juga ada matrilineal, sistem keturunan menurut garis ibu. Nanti pembahasan ini akan dibahas di semester 2. Lalu yang keenam ada batasan fisik lingkungan. Contohnya itu ada Baduy dalam dan juga Baduy luar. Dan di sini ada beberapa suku bangsa yang ada di Indonesia. Di beberapa provinsi ya yang ada di Indonesia yang diketahuinya. Yang pertama dari Provinsi Nangro Aceh Darussalam, contohnya itu ada suku bangsa Aceh, Alas, Gayo, Kluet, Sinmelu, Singkil, Tamiang, Ulu. Lalu Sumatera Utara ada suku Karo, Nias, Sumalungun, Mandailing, Dairi, Toba, Melayu, Pakpak, dan juga Maya-Maya. Lalu Sumatera Barat suku Minangkabau, Mentawai, Melayu, Guci, dan juga Jambak. Lalu ada Riau, Provinsi Riau ada suku Melayu, Siak, Rokan, Kampar, Kuantum, Akit, Talang Manuk, Bonai, Sakai, Anak Dalam, Hutan, dan Laut. Lalu yang kelima ada Kepulauan Riau, Melayu dan Laut, ada Mangga Belitung Melayu, Jambi ada Batin, Kerinci, Penghulu, Poudah, Melayu, Kubu, dan Bajau. Sumatera Selatan ada Palembang, Melayu, Ogan, Paseman, Pemering, Rano Kisam, Kubu, Rawas, Rejang, Kalimatang, Koto, Agam. Bengkulu, Melayu, Rejang, Lebong, Enggano, Sekah, Serawai, Pekal, Kaur, dan Lembang. Lalu ada Lampung, Melayu, Semendo, Pasema, Rawas, Pubian, Sungkai, dan Supuci. DKI Jakarta dengan suku Betawi, Banten dengan suku Banten, Jawa Barat dengan suku Sunda dan Baduy, Jawa Tengah dengan suku Jawa, Karimun, Samin, dan Kangean. Di Yogyakarta ada Jawa, Jawa Timur, Jawa, Madura, dan Tengger. Bali dengan suku Bali, Nusa Tenggara Barat dengan Sasak, Bima, Sumbawang, Bojo, Dopu, Tarlawi, dan Lombok. Nusa Tenggara Timur, Alor, Solor, Rote, Sawu, Sumba, Flores, Belu, dan Bima. Kalimantan Barat, Melayu, Dayak, Imban, Embalu, Punan, Kayan, Akantuk, Embaloh, Bugan, Bukat, dan Manyuke. Kalimantan Tengah dengan Melayu, Dayak, Mendang, Basap, Tunjung, Bahau, Kenyah, Penihing, Banuak, Banjar, Kutai, Ngaju, Lawangan, Maayan, Murut, dan Kapuas. Lalu Kalimantan Timur dengan suku Melayu, Dayak, Bakumpai, Lawangan, Dusun, Ngaju, dan Maayan. Kalimantan Selatan dengan suku Melayu, Banjar, Dayak, dan Aba. Sulawesi Selatan dengan suku Bugis, Makassar, Toraja, dan Mandar. Sulawesi Tenggara dengan Muna, Buton, Toraja, Tolaki, Kabayana, Moronehe, Kulisusu, dan Wolio. Sulawesi Tenggara dengan Kaili, Tomino, Toli-Toli, Buol, Kulawi, Balantak, Banggai, dan Lore. Sulawesi Utara dengan Bolang Mongondo, Minahasa, Sangir, Talaut, Siau, dan Bantik. Gorontalo dengan Gorontalo. Maluku dengan suku Ambon, Kei, Tanimbar, Seram, Saparua, Aru, dan Kisar. Maluku Utara dengan Ternate, Morotai, Sula, Taliabu, Bacan, dan Kalilela. Papua Barat dengan suku Waigeo, Misol, Salawati, Bintuni, dan Bacanca. Papua Tengah dengan suku Yapen, Biak, Mamika, dan Numfor. Lalu ada Papua Timur dengan Sentani, Asmat, Dani, dan juga Senggi.
Ini ada banyak ya, kan provinsi Indonesia ini sebenarnya yang sudah diketahui itu sekitar 36 atau 37 gitu ya, saya kurang lupa. Setahu saya masih 36, nah gitu. Atau kalau mungkin ada perkembangannya bisa 37 ataupun bahkan 38. Ini tergantung dari pemekaran daerah tersebut seperti apa gitu ya. Dari pemekaran daerah provinsinya. Setahu saya masih 36 atau 37 gitu. Gitu saya lupa. Nah, di sini cuma hanya dijelaskan 32 saja provinsinya. Dan setelah ini bakalan ada, nah di sini akan uh, ada gambarnya tentang pakaian adat, tarian daerahnya, rumah adat, dan juga senjata tradisional dari beberapa provinsi atau dari daerah yang memiliki kekhasannya tentang suku bangsanya ya, tentang kebudayaannya seperti apa. Dan di mana sini ada Nang Raja Darsalam dengan pakaian adat Pidi, tarian Sodati, rumah adat rumah Krong Bade, senjata tradisional Rencong. Lalu Sumatera Utara dengan pakaian adat Karo, tari Tortor, rumah adatnya rumah Bolon, dan senjata tradisional pisau surit. Lalu Sumatera Barat dengan pakaian adat Batu Sangkar, tarian payung dan juga tari piring, rumah adat rumah gadang dan senjata tradisional kari. Lalu Riau, Pekanbaru dengan pakaian adat Teluk Belanga dan kebaya labuh dengan tari joget lambak. Rumah adatnya rumah Melayu Selaso Jatuh Kembar. Senjata tradisional pedang jenawi dan juga badik. Lalu Kepulauan Riau dengan pakaian adat Teluk Belanga dan kebaya labuh dengan tari tandak, rumah adat rumah Melayu Selaso Jatuh Kembar. Senjata tradisional pedang jenawi. Lalu Jambi dengan pakaian adat Jambi dengan tari sekapur siri, rumah adat rumah panggung, senjata tradisional keris. Lalu Sumatera Selatan dengan pakaian adat Aisan Gede, lalu tarinya tari putri Bepusek, rumah adat rumah limas, senjata tradisional keris. Lalu ada Bangka Belitung atau Babel, pakaian adatnya Aisan Gede, tari putri Bepusek, tari Zapin, lalu rumah adat rumah limas dan juga senjata tradisional siwar panjang atau pedang. Lalu Bengkulu dengan pakaian adat Bengkulu, tari Bidadari dan juga tari Andun, lalu dengan rumah adat rumah rakyat dan juga senjata tradisional keris. Lampung dengan pakaian adat tulang bawang dengan tari melinting dan juga tari jangget. Rumah adat Nawo Sesat dengan senjata tradisional keris. Lalu DKI Jakarta dengan pakaian adat Abang dan None, tarinya tarian ronggeng, tari yapong, lalu rumah adat rumah kebaya, senjata tradisional golok. Lalu ada Jawa Barat dengan pakaian adat Jawa Barat dengan tari merak, rumah adatnya Keraton Kasepuhan Cirebon dengan senjata tradisional kujang. Lalu Banten dengan pakaian adatnya dengan tari topengnya. Lalu ada rumah adat rumah Baduy, senjata tradisional kujang dan juga golok. Jawa Tengah ada dengan seperti pakaian adatnya seperti kebaya ya. Lalu ada tari Gatot Kaca Gandrung dan tari Bambangan Cakil. Rumah adat pada Pokan Jawa Tengah, senjata tradisional keris. Lalu di Yogyakarta dengan pakaian adatnya seperti ya kebaya dan belangkon gitu ya. Dengan tariannya tari serimpi, rumah adatnya Bangsal Kencono dan rumah Joglo. Senjata tradisional keris. Lalu Jawa Timur dengan pakaian adatnya seperti itu ya. Lalu dengan tari remong dengan rumah adat rumah Situbondo, senjata tradisional celurit. Lalu ada Bali dan pakaiannya itu, lalu tari pendek dan tari legong dengan rumah adat Gapura Candi Bentar, senjata tradisional keris. Lalu ada Nusa Tenggara Barat dengan pakaian adat Sumbawa, tari Palanggongo, rumah adat rumah Istana Sultan Sumbawa, senjata tradisional keris. Lalu Nusa Tenggara Timur dengan pakaian adat NTT, tari perang, tari Gareng Lameng, rumah adat rumah Musalaki, senjata tradisional Sundu. Lalu ada Kalimantan Barat dengan pakaian adat perang, tari monong, rumah adatnya Istana Kesultanan Pontianak dengan senjata tradisional Mandau. Lalu Kalimantan Tengah dengan pakaian adat Kalimantan Tengah dengan tari Balean Dadas, tari Tambun Bungai dengan rumah adat Betang dan juga senjata tradisional Mandau. Lalu Kalimantan Selatan dengan pakaian adat Banjar, tari Baksa Kembang, rumah adat rumah Banjar Bubungan Tinggi dengan senjata tradisional keris. Lalu Kalimantan Timur, pakaian adatnya Urang Besunung
tari gong, rumah adatnya rumah lamin, senjata tradisional mandau. Lalu Sulawesi Utara dengan pakaian adat Sulawesi Utara, tari mangket, tari palo, rumah adat rumah pewaris dengan senjata tradisional keris. Lalu Sulawesi Barat dengan pakaian adat Sulawesi Barat, tari kipas, rumah adat rumah tongkonan, senjata tradisional tombak. Sulawesi Tengah dengan pakaian adat Donggala, tari Lomense, tari Pule Cinde, rumah adat rumah Tambi dengan senjata tradisional Pasar Timpo. Lalu Sulawesi Tenggara dengan pakaian adat Babung Ginasamani, tari Belumpa atau Buton, rumah adat rumah Istana Buton dengan senjata tradisional keris. Lalu Sulawesi Selatan dengan pakaian adat Raja, tarian kipas, tari kipas, rumah adat rumah tongkonan dengan senjata tradisional badik. Lalu ada Gorontalo dengan pakaian adat Gorontalo, tari palo, tari Pule Cinde, rumah adat rumah Dolu Hupa dan rumah pewaris dengan senjata tradisional badik. Lalu Maluku dengan pakaian adat Maluku, tari lenso, rumah Bayi Leo dengan senjata tradisional perang Salawaku. Maluku Utara dengan pakaian adat Maluku, tari lenso, rumah adat rumah Bayi Leo dengan senjata tradisional parang Salawaku. Lalu Papua Barat senjata tradisional panah dengan rumah adat Honai, pakaian adat Serui, tari musyoh dan tari selamat datang. Lalu di Papua dengan pakaian adat Asmat, rumah adat Honai, senjata tradisional pisau belati, tari musyoh dan tari selamat datang. Nah, jadi ini ada beberapa memang dari daerah yang memiliki kebudayaannya hampir sama ya, karena memang sangat berdekatan satu sama lain, atau mungkin waktu itu merupakan pemekaran dari provinsi daerah tersebut. Misalkan kayak provinsi Papua. Nah, ada Papua dan juga ada yang Papua Barat seperti itu. Lalu ada Maluku biasa dan juga Maluku Utara seperti itu. Jadi ada beberapa yang hampir mirip kebudayaannya seperti itu. Lalu sikap kita terhadap keragaman suku bangsa seperti apa? Yang pertama, dalam kehidupan bermasyarakat tercipta kerukunan seperti halnya dalam sebuah keluarga. Antara warga masyarakat terdapat semangat tolong-menolong, kerjasama untuk menyelesaikan suatu masalah, dan kerjasama dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam menyelesaikan urusan bersama selalu diusahakan dengan melalui musyawarah. Terdapat kesadaran dan sikap yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Ada yang kedua tentang perbedaan pekerjaan. Materi kedua, di mana profesi adalah suatu pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus. Orang yang telah ahli dan menggeluti bidang tertentu dikenal sebagai orang yang profesional. Dalam kehidupan bermasyarakat telah tumbuh dan berkembang berbagai macam profesi atau pekerjaan yang merupakan sumber penghasilan seperti guru, dokter, arsitek, seniman, militer, olahragawan, politisi, advokat, petani, pengusaha, bankir, dan lain sebagainya. Kecenderungan orang untuk menjaga dan mengembangkan profesionalisme telah menjadi pendorong bagi terbentuknya organisasi profesi, yang dimana pekerjaan merupakan kegiatan yang harus dilakukan orang untuk memenuhi kebutuhannya. Setiap hari manusia mempunyai kebutuhan pokok yang harus dipenuhi. Kebutuhan pokok adalah kebutuhan yang harus segera dipenuhi dan tidak bisa ditunda. Guna memperoleh semua kebutuhan diperlukannya uang. Guna memperoleh uang, orang itu harus bekerja. Ada pekerjaan yang menghasilkan barang dan jasa. Pekerjaan yang menghasilkan barang disebut dengan produksi, sedangkan pekerjaan yang menghasilkan jasa yang dibutuhkan masyarakat atau menawarkan jasa seperti kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Dan ini ada beberapa profesi atau pekerjaan yang ada di Indonesia. Pertama ada petani. Petani adalah orang yang bekerja mengolah tanah agar dapat ditanami. Tanaman yang ditanam biasanya berupa padi, jagung, sayuran, dan buah-buahan. Dan kebanyakan tanaman yang ada di Indonesia yang petani itu menanamnya padi, karena padi itu merupakan makanan pokok dari orang Indonesia seperti itu. Lalu ada pegawai perusahaan swasta yang diangkat oleh perusahaan swasta sesuai kebutuhan perusahaan tersebut. Mereka memperoleh penghasilan dari gaji yang diperoleh oleh perusahaan. Upah pegawai swasta disesuaikan dengan kemampuan perusahaan dengan mengacu pada UMR atau upah minimum rata-rata. Lalu pegawai negeri, orang yang bekerja di kantor pemerintah untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Pegawai negeri digaji oleh pemerintah dan memperoleh tunjangan. Lalu ada nelayan. Nelayan ada penduduk daerah pesisir pantai, sebagian besar bermata pencarian sebagai nelayan. Peternak adalah orang yang memelihara hewan ternak.
Adapun usaha yang dilakukan ialah beternak atau disebut dengan peternakan. Hewan yang dipelihara itu bisa berupa sapi, kuda, ayam, kerbau, itik, dan lain-lain. Hewan ternak itu diambil manfaatnya bisa berupa daging, susu, telur, bulu, dan lain-lain. Lalu ada peran dan fungsi keragaman budaya. Pertama, kebudayaan nasional berkembang. Keberadaan keanekaragaman budaya daerah lama-kelamaan akan membentuk sebuah kebudayaan yang diakui oleh seluruh lapisan bangsa yang nantinya akan dikenal sebagai budaya nasional. Budaya nasional adalah budaya yang didukung oleh setiap lapisan masyarakat, bersifat khas, serta dibanggakan sehingga dapat memberikan identitas baru terhadap bangsa. Lalu yang kedua sebagai daya tarik terhadap bangsa Indonesia. Wilayah Indonesia merupakan salah satu tujuan wisata dunia. Kegiatan pariwisata makin berkembang karena adanya pengemasan produk wisata yang mengandung keragaman budaya tiap-tiap daerah. Peningkatan kegiatan pariwisata merupakan salah satu usaha dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk dan dapat membantu kegiatan perekonomian rakyat. Menanamkan sikap toleransi. Beragam kebudayaan dimiliki bangsa Indonesia mengakibatkan perbedaan yang menjadi ciri khas setiap daerah tersebut. Perbedaan ini mengakibatkan pengenalan terhadap sikap menghargai atau sikap toleransi terhadap orang lain. Demikian halnya dengan keragaman budaya yang harus kita jaga dan hormati satu sama lain demi terciptanya keutuhan, persatuan, dan kesatuan bangsa. Yang keempat, saling melengkapi hasil budaya. Kebudayaan merupakan hasil dari kreativitas manusia yang pastinya memiliki berbagai kekurangan. Kekurangan inilah yang mendorong kebutuhan dan keikutsertaan yang lain untuk dapat saling mengisi dan melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada sehingga dapat menghasilkan inovasi budaya baru. Lalu yang terakhir, mendorong terciptanya inovasi kebudayaan. Kebudayaan dapat terbentuk karena pembelajaran terus-menerus atau yang menghasilkan kemajuan dan hasil yang lebih baik dari sebelumnya. Hal tersebut terjadi karena adanya asimilasi atau akulturasi dua atau lebih budaya. Nah, oke, cukup sekian untuk materi kali ini. Memang ada lumayan banyak ya. Kita menjelaskan tentang suku budaya di Indonesia kan sama banyak ya. Dengan suku bangsa yang Indonesia kan banyak, terdiri di mana suku bangsa itu mendiami suatu daerah. Nah, suatu daerah ini kan lama-lama berkembang ya. Tadinya Indonesia cuma hanya beberapa provinsi, terus sekarang bisa berkembang sampai begitu banyak provinsi, sampai 30-an provinsi seperti itu. Dan terus-menerus kebudayaan itu akan terus mengikuti perkembangan zaman. Bagaimana tinggal kita menjaga kebudayaan kita, asli kita. Yang sampai kita melupakan kebudayaan yang asli kita itu seperti apa. Oke. Oke, cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.